Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, rumah korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 milik keluarga Arneta Fauzi di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur di Kota Serang dibobol maling. Arneta bersama 3 anaknya menjadi korban dalam insiden jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 saat akan menemui suaminya yang bekerja di Pontianak. Inilah kondisi kediaman Arneta Fauzi di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Rumah yang tengah kosong setelah Arneta Fauzi dan ketiga anaknya menjadi korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 dibobol maling hari Minggu kemarin. Maling masuk ke rumah korban melalui atap dan turun melalui kamar anak korban. Dengan leluasa, maling menggasak 2 unit sepeda, perkakas rumah tangga hingga tabung gas LPG 3 kg. Dari mana? Masuk dari genteng, turun ke plafon. Pas kejadian ini yang tahu siapa Pak pertama? Pertama tahu yang jaga asisten rumah inilah. Pak pakai masker Pak. Asisten rumah ini. Itu yang hilang apa aja Pak? Yang setahu saya sepeda, tabung gas, udah itu dorong-dorong bayi, rak jemuran itu. Hingga saat ini kasus pencurian masih ditangani Polres Serang, Kota Banten. Sebelumnya Arneta Fauzi bersama 3 anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak. Mereka hendak menemui sang suami Yaman Zai yang bekerja di Pontianak. Kini keluarga tengah menanti kepastian identifikasi korban SJ182 yang masih terus berlangsung. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, memang ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena seharusnya kejadian yang sudah menimpa sebelumnya yaitu menjadi korban Sriwijaya Air sudah cukup membuat kita belasungkawa. Ditambah lagi kejadian seperti ini. Tentunya sangat disesalkan kejadian seperti ini dan semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Pemirsa, kita ke informasi pencarian korban Sriwijaya Air. Di hari ke-10 operasi Sriwijaya Air SJ182, tim gabungan mempersempit titik pencarian. Tim SAR gabungan pun masih menanti keputusan apakah pencarian masih dilanjutkan atau berakhir hari ini. Memasuki hari ke-10, petugas gabungan terus melakukan pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182. Hari ini petugas mempersempit ruang lingkup di bawah permukaan menjadi 4 sektor. Per sektor menjadi 15 hingga 30 meter. Mekanisme pencarian tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. 300 penyelam diturunkan untuk fokus mencari korban, serpihan pesawat, dan memori CVR. Sekarang ini, hari ini adalah hari terakhir dari waktu perpanjangan. Ya, jadi kalau aturan atau undang-undang di dalam pencarian dan pertolongan itu waktu operasinya adalah 7 hari. Kemudian kemarin kita sudah dengar bahwa diperpanjang 1 kali, ya, selama 3 hari. Nah, hari ini hari terakhir. Nah, apakah hari ini diperpanjang atau tidak? Mari kita nanti menunggu keputusan dari pemimpin. Hingga Minggu malam ada 308 kantong body part, 58 kantong serpihan kecil pesawat, dan 54 kantong serpihan besar pesawat. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Enggar Bayu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, apa temuan baru pada pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air di hari ke-10? Sudah ada Kevin Pakan di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kevin, bagaimana sejauh ini upaya evakuasi di hari ke-10? Ya, Stefani dan Wilson, memang proses pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada hari ke-10 ini masih terus berlangsung. Dan memang bila
ditanya apakah saat ini sudah ada penemuan baru, dan memang sampai dengan saat ini saya melaporkan, kami belum melihat adanya penemuan baru yang ditemukan oleh tim gabungan. Dan memang sampai dengan siang hari ini, tim gabungan baik dari TNI Angkatan Laut, Basarnas maupun KPLP dan tim gabungan yang lain ini masih terus berupaya mencari jenazah atau korban dari penumpang pesawat, puing pesawat, dan juga satu black box lagi yang menjadi fokus utama dari tim gabungan, yakni cockpit voice recorder atau CVR, yang mana sampai dengan saat ini masih belum ditemukan. Dan juga memang terkait mekanisme hari ini tadi juga dari Direktur Operasi Basarnas, Brigjen Marinir Rasman MS menyebut bahwa pihaknya telah mempersempit ruang lingkup pencarian, tepatnya di sisi bawah permukaan air atau penyelaman, yang mana ini dibagi menjadi 4 sektor. Untuk per sektornya ini untuk radius 15 hingga 30 meter. Maka dengan adanya penyempitan atau lebih memfokuskan pencarian ini diharapkan agar proses pencarian baik dari korban atau jenazah penumpang, puing-puing sisa pesawat, dan juga dari CVR ini dapat segera ditemukan. Stefani, memang benar sekali bila merujuk data seperti tadi yang disampaikan bahwa hingga tadi malam setidaknya ada 308 kantong body part, dan juga ada 58 serpihan kecil pesawat dan 54 kantong serpihan besar pesawat. Dan memang diharapkan sampai dengan hari ini bahwa proses dari pencarian pesawat Sriwijaya Air ini dapat segera berlangsung. Dan juga terkait cuaca, dapat kami informasikan bahwa dari tadi pagi ini cuaca fluktuatif atau tidak menentu begitu, Stephanie dan Wilson. Terkadang ini gerimis dan hujan cukup deras, namun tadi sempat berhenti, dan untuk saat ini saya melaporkan ini mulai rintik-rintik hujan atau gerimis. Maka ini bisa menjadi salah satu kendala dari tim gabungan untuk proses pencarian. Mengingat beberapa waktu lalu sempat juga terjadi hujan yang cukup deras, ini menghambat proses pencarian, terutama untuk proses pencarian di bawah permukaan air. Dan juga benar sekali terkait apakah untuk waktu operasional ini akan ditambah atau tidak. Tadi pun juga dari pihak Basarnas yang disampaikan oleh Direktur Operasi Basarnas Brigadir Jenderal TNI Marinir Rasman menyebut bahwa masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan, yang mana ini akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim-tim gabungan yang ada, dan juga dari pihak Kementerian Perhubungan. Apakah proses pencarian ini akan dilanjutkan atau tidak? Mengingat hari ini merupakan hari terakhir dari penambahan waktu yang telah dilakukan oleh tim gabungan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, Stephanie dan Wilson. Kevin, apa yang menjadi pertimbangan dari tadi pimpinan-pimpinan dan juga tim SAR gabungan untuk kemudian melanjutkan atau menghentikan proses pencarian? Apakah mungkin dari hal-hal yang sudah ditemukan atau dari kondisi cuaca juga, atau seperti apa, Kevin? Ya, tadi sebenarnya tidak secara jelas begitu atau tidak secara detail apa yang menjadi pertimbangan. Namun tadi dari pihak Basarnas yang disampaikan oleh Direktur Operasi Basarnas tadi menyebut bahwa akan mengevaluasi begitu terlebih dahulu dari 10 hari yang telah dilakukan untuk proses pencarian, akan dievaluasi apa hasil yang sudah didapatkan dan juga apa mungkin kendala-kendala yang selama ini ditemui begitu. Dan memang sampai dengan saat ini kami pun masih belum mengetahui secara pasti kira-kira apa yang menjadi pertimbangan, apakah proses pencarian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini akan dilakukan ataupun tidak. Dan memang sampai dengan saat ini kami pun tim media, rekan-rekan media masih menunggu konferensi pers atau keterangan pers secara resmi yang akan disampaikan. Dan memang rencananya hari ini akan disampaikan apakah dilanjutkan proses pencariannya atau tidak. Wilson. Baik, terima kasih Kevin atas laporannya langsung dari Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, 15 jenazah korban Sriwijaya RSJ182 telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara untuk mempermudah proses identifikasi, tim DVI mengambil rekaman CCTV yang memperlihatkan korban sesaat sebelum naik pesawat. Tim DVI Polri sudah berhasil mengidentifikasi 29 korban pesawat Sriwijaya Air SJ182.
15 diantaranya telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Untuk mempermudah proses identifikasi, tim DVA Polri pun mengambil rekaman CCTV di bandara yang memperlihatkan korban sesaat sebelum naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Inavis sudah mengantongi data dari CCTV. Nanti CCTV yang ada di bandara terkait dengan sebelum korban memasuki pesawat akan dianalisis di alat kami. Mudah-mudahan nanti hasilnya jelas dan segera dapat diperoleh. Kemudian terkait dengan sidik jari memang saat ini kami belum mendapatkan hasil. Tetapi mudah-mudahan melalui analisis CCTV yang kami peroleh bisa lebih mendukung terkait dengan kejelasan dari identifikasi para korban. Di hari ke-10 evakuasi, tim DVI sudah menerima 438 sampel DNA. Sampel DNA dibutuhkan untuk mengidentifikasi 62 korban yang terdiri dari 32 laki-laki dan 30 perempuan. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Septian Bayu, iNews melaporkan. Ruang rawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati penuh. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.